Silakan duduk ibu-ibu sekalian, shalom. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Senang bisa ketemu kembali pada pagi ini. Mestinya kalau nggak salah mesti jadwalnya Bu Vera ya. Tapi Bu Veranya jadi ganteng hari ini, puji Tuhan. Pada siang ini saya mau sharing dari Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27 menulis demikian. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menilai penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka Allah. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, life is a series of choice. Hidup ini adalah pilihan. Tuhan memberikan berkat kepada kita, satu privilege kita punya yang namanya free will. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk kita memutuskan yang terbaik dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang di-setel dengan remote dari surga. Banyak orang bilang hidup kita ini kan sudah predestinate, Tuhan yang sudah tentukan, Tuhan yang sudah rancangkan. Tapi ingat saudara, keputusan ada di tangan Anda. Anda mau bekerja sama dengan Tuhan boleh, Anda tidak bekerja sama dengan Tuhan juga oke. Makanya Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan katakan, aku menghadapkan kepadamu berkat dan aku menghadapkan kepadamu kutuk. Kamu pilih. Aku menghadapkan kepadamu hidup dan mati. Kau yang pilih. The choice is ours. Ternyata pilihan itu ada di tangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan harus berani memilih, harus berani membuat keputusan dalam hidup kita. Kedewasaan seseorang ditentukan oleh keberaniannya membuat keputusan yang bijak. Kedewasaan seseorang ditentukan kemampuannya mengambil keputusan yang terbaik untuk hidupnya. Jadi maturity, salah satu ukuran kedewasaan itu adalah keputusan. Orang yang dewasa berani membuat keputusan. Anak-anak tidak bisa buat keputusan. Kalau kita hadapkan di depan seorang anak umur 4 tahun, ada coklat, ada berlian. Dia pilih yang mana? Oh, bodoh banget ya. Tapi kalau di depan mamanya dia pilih mana? Berlian, saudara. Betul nggak? Anak-anak nggak bisa memutuskan. Dia nggak tahu yang terbaik. Makanya sebagai orang tua, saudara, kita wajib mengambil keputusan bagi anak kita. Makanya ketika Musa lahir, dia nggak bisa buat apa-apa. Orang tuanya yang membuat keputusan dalam hidup Musa. Mereka mencoba menahan dia, menyimpan dia, memelihara dia selama 3 tahun. 3 bulan, ternyata dia semakin besar. Nggak bisa disimpan lagi karena takut akan anak-anak akan dibunuh. Sebab akan dibunuh, akhirnya Musa dilepaskan ke sungai Nil. Nah, saya mau beritahu saudara, ada saatnya sebagai orang tua kita harus membuat keputusan dalam hidup kita. Sampai mereka dewasa, kita melepaskan mereka membuat keputusan dalam hidup mereka. Satu hal yang saya lihat dalam banyak ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu tuh punya controlling spirit yang sangat kuat. Ibu-ibu tuh punya apa? Hati yang mengontrol tuh sangat kuat. Saudara, ibu-ibu sekalian, saya mau beritahu, nggak salah mengontrol dalam level tertentu. Tapi kita kadang-kadang control freak. Control freak itu apa? Tertumas gitu, ngontrol semuanya. Kita mencoba mengontrol suami kita, mengendalikan keadaan kita, anak-anak kita. Saya punya teman, ibu-ibu sekalian, aduh sama suaminya curiga banget. Tiap menit tuh telepon, kamu ada di mana, ngapain, sedang berbuat apa, dengan siapa, saudara. Mesti laporan. Kalau suaminya pulang kantor, WA-nya dicek semuanya, saudara. Keuangannya dicek semuanya.
kontrol. Dia punya dompet diperiksa. Ini laporan keuangan. Tadi saya masukin 1 juta, kok tinggal 100 ribu. Ini uang kemana, makan di mana, sama siapa. Wah, kontrol banget. Saudara, saya mau beritahu. Kadang-kadang too much gitu ya. Kita kontrol freak. Kita mencoba mengontrol semua hal. Saudara, ada saatnya kita kontrol. Tapi ada saatnya kita serahkan sama Tuhan. Kadang-kadang kita mengambil otoritas Tuhan. Kita mengambil teritorial Tuhan. Sehingga kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita mengontrol masa depan anak kita. Kita mengontrol jodoh anak kita. Kita mengontrol saudara, dia mesti masuk universitas mana, sekolah di mana. Kita kontrol semua. Lama-lama ibu-ibu jadi stres. Betul nggak? Jadi depresi, marah-marah terus, panik, nggak ada sukacita, hidup nggak tenang, lagi ibadah. Nih suami gue lagi ngapain nih? Betul nggak? Betul nggak? Dan harus Skype, harus FaceTime, harus WhatsApp video. Nggak boleh kata-kata, takut dibohongin. Lu ada di mana? Dia minta suaminya share location, betul nggak? Dia cek, suaminya ada di mana? Nah, Bapak Ibu sekalian, sorry. Ada saatnya kita kontrol, gak salah memang. Level tertentu kita kontrol. Tapi ada saatnya kita serahkan sama Tuhan. Jangan menjadi Tuhan atas dirimu sendiri. Let God be God dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ada batasan kita, ada batasan kepada Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Surrender sama Tuhan. Ada saatnya kita bisa kontrol suami kita. Tapi lebihnya serahkan sama Tuhan. Tuhan akan mengontrol, mengendalikan semua yang terbaik. Amin. Doa buat suamimu. Doa buat jodoh anakmu. Gak usah khawatir. Sampai 7 laki-laki sudah diaudisi. Dieliminasi semua saudara. Doa. Supaya dapat jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Jodoh punya menantu kayak Bu Maya tuh. Keren-keren tuh. Nah saudara sekalian. Jemaat yang diberkati kontrol. Ada saatnya kita ngontrol, ada saatnya. Sekarang banyak sekali orang yang ngontrol semua hal. Bukan cuma cowok, bukan cuma cewek, cowok juga gitu. Saya punya temen ya, itu dikontrol terus istrinya. Dikontrol mesti pakai baju apa, mesti pakai roh apa. Senyum aja dikontrol. Nggak boleh senyum kebarangan. Ketahuan nggak boleh, hahaha nggak boleh. Benar, dikontrol. Isinya tuh kayak puppet gitu loh. Benar, ini serius. Saudara sekalian, Anda suka nggak dikontrol? Terlalu kontrol gak enak. Makanya dalam mendidik anak itu ada 2 cara. Yang pertama orang kenal namanya inkubasi. Inkubasi itu diprotektif, dijaga, diprotek. Gak boleh ini, gak boleh itu, mesti begini, mesti begini. Mama kendali utama, mama yang pegang remote saudara. Saya itu anak yang dikontrol oleh mama saya. Saya tuh puji Tuhan bisa naik sepeda, tapi gak bisa naik motor saudara. Dan gak bisa setir mobil, tapi puji Tuhan dapat istri yang bisa setir mobil saudara ya. Nah ibu-ibu sekalian, kenapa saya gak bisa naik motor? Dulu namanya anak-anak, lihat motor nganggur di rumah pasti senang dong, betul gak? Saya coba naik saudara, saya gas, saya gak ngerti naik motor, coba gas, jalan saudara. Natanya masuk di got saudara. Motor hancur, saya luka-luka. Motor hancur bagi mama gak masalah. Tapi anak kesayang luka-luka, hatinya hancur saudara. Sejak hari itu motor dijauhkan dari hidup saya. Kayak cerita Maleficent dong ya. Menjauhkan jarum saudara ya. Saya motor dijauhkan. Sampai sekarang saya gak bisa naik motor. Bahkan istri saya ragu apakah saya masih bisa naik sepeda saudara. Nah jemaat yang diberkati, kontrol. Kita kontrol, jangan, gak boleh, jangan. Betul gak? Akibatnya Anda jadi berontak. Saya punya temen, ini benar ibu-ibu nih. Aduh kontrol banget. Anaknya jam 9 malam sudah gadis umur 23 tahun. Sudah gadis harus pulang jam malam jam 9 malam. Saya bilang kelas hari gini mana anak-anak ada jam malam 9 malam. Jam 9 malam baru keluar tuh cewek biasanya. Halo ibu-ibu, kontrol. Too much. Nah ada saatnya kita kontrol. Tapi ada saatnya serahkan sama Tuhan. Anakmu sekolah di Amerika, kau bisa kontrol. Serahkan sama Tuhan. Anakmu sekolah di Australia, kau bisa kontrol. Serahkan sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Tapi ada bagian yang Tuhan bisa lakukan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Dia akan menuntun dan memimpin dan membuat semuanya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Anak tuh udah gak jadi dirinya sendiri lagi.
Karena dikontrol oleh mama. Mama tambah stres, tambah depresi, tambah kontrol. Mama tambah panik, tambah kontrol. Anak tambah. Makanya terjun tuh di mall. Betul gak saudara? Nah jemaat yang diberkati, ada saatnya kita kontrol. Nah cara yang kedua mendidik anak yang namanya itu apa? Imunisasi. Artinya kita suntik takut akan Tuhan, kita suntik pendidikan akan iman, kita suntik anak kita ibadah, mesbah doa, kita suntik, kita ajarin, kita latih anak kita. Tapi ketika dia dilepaskan di luar, percayalah dia akan hidup benar. Kadang ada benih yang sudah ditanamkan orang tuanya dari sejak kecil. Amin. Saya punya teman, saya bilang gak usah takut. Kalau anakmu di dalam rumah sudah takut Tuhan, sudah diajarkan iman, beribadah sama Tuhan, di luar gak usah takut. Goncangan pasti ada, godaan pasti ada. Tapi percayalah anakmu akan tetap tinggal teduh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara, ada saatnya kita kontrol. Dan ada saatnya anak itu dewasa, he must make a choice. Dia harus membuat keputusan. Jadi yang jadi masalah sekarang saya lihat, banyak generasi sekarang jadi generasi yang galau, indecisif, susah membuat keputusan. Kenapa? Kemarin minggu pagi saya sudah katakan, karena terlalu banyak pilihan. Zaman kita kecil dulu ya, ibu-ibu yang sudah seumur saya atau di atas saya, zaman dulu gak banyak pilihan. Setahu saya susu cuma SGM, betul gak ya? Sabun mandi cuma Lux, sabun kecantikan. Bintang-bintang film internasional. Waktu itu iklannya Widyawati. Kalau kita pakai Lux kayaknya kita udah kayak Widyawati gitu loh ya. Nah saudara sekalian saya mau beritahu. Zaman dulu gak banyak pilihan, sabun colek cuma ekonomi, betul gak? Gak banyak pilihan. Sekarang sabun banyak pilihan. Susu banyak pilihan, Pampers banyak pilihan, semuanya banyak pilihan sampai orang gak tahu memilih yang mana. Tapi orang yang dewasa adalah orang yang bisa membuat keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, ibu-ibu sekalian, life is series of choice. Dan kita, apa keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan kita. Dan bukan cuma menentukan masa depan kita, tapi juga menentukan masa depan keturunan kita. Hari Minggu kemarin saya bicara tentang Lewi. Lewi orang yang sudah dikutuk oleh bapaknya yaitu Yakub. Yakub mengutuk Lewi. Yakub katakan senjatamu adalah alat kekerasan. Kenapa? Lewi sama Simeon itu bandel. Waktu ada orang Sikem naksir sama saudari mereka namanya Dina. Nah sudah waktu naksir sama si Dina, mereka bilang oke, mau kawin boleh, tapi kalian harus disunat katanya. Semua laki-laki harus disunat. Nah orang Sikem ini karena jatuh cinta, naksir kan jatuh cinta berjuta rasanya, orang Sikem ini langsung disunat semua laki-lakinya. Ketika mereka disunat lemah, kemudian Lewi dan Simeon datang membunuh mereka semua, merampas harta mereka. Yakub marah besar. Yakub bilang, kutuk buat kalian. Senjata kalian adalah alat kekerasan. Kalau sudah dikutuk, bukan cuma Lewi dikutuk, keturunannya juga akan dikutuk. Bayangkan. Kutuk itu dari generasi ke generasi. Tapi luar biasa, ketika Musa menantang bangsa Israel yang menyembah berhala. Musa bilang, yang mau pro ke Tuhan, ayo ke sini. Satu-satunya yang pro ke Tuhan adalah orang Lewi. Dan keputusan mereka itu membuat kutuk berubah menjadi berkat. Dan bukan cuma Lewi diberkati, keturunannya diberkati. Makanya keturunan Lewi diangkat, dipilih Tuhan menjadi imam. Amin. Orang Lewi adalah imam. Padahal tadi itu dikutuk. Makanya ibu-ibu sekalian, keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Dan masa depan keturunan kita, anak cucu kita. Nah ada 3 keputusan penting saya sampaikan hari Minggu kemarin, saya ulang dikit. Yang harus kita buat dalam hidup kita. Yang pertama keputusan yang bernilai kekal. Kepada siapa kita akan menyembah. Kepada siapa kita akan beribadah. Ada banyak pilihan. Ada mau menyembah kepada Yesus, mau menyembah kepada Susie, silakan. Ada mau menyembah ke Tuhan atau ke hantu, silakan. Itu hak Anda. Dia nggak pernah memaksa. Dia nggak pernah menuntut kita menyembah dia. Yosua katakan, tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Saya tidak menyesal. Saya beribadah kepada Tuhan. Karena itu bernilai kekal. Kalau engkau percaya Yesus, maka kau memiliki hidup yang kekal. Tapi kalau kau tidak percaya Yesus, kau memiliki kematian yang kekal. You choose. Ibu-ibu mau pilih mana? Mau pilih mana? Ini pilihan loh. You must make a choice. Yesus di luar Yesus.
You must make a choice. Makanya saudara, orang gak bisa dipaksa. Seringkali ibu-ibu bilang, nih Pak doain dong, biar anak saya bertobat. Gak bisa, kita cuma bisa doa. Kita gak bisa paksa anak kita bertobat. Sampai dia mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Yang kedua, yaitu pilihan yang bernilai, tadi kekal ya. Sekarang bernilai seumur hidup. Kita menikah dengan siapa? Makanya seringkali kita nyesel kan, ini salah pilih jodoh nih, betul gak saudara ya? Banyak ibu-ibu bilang, aduh kok ini ya, mesti gue Roy Martin, gue dapatnya beginian sih. Nah saudara, kita harus pilih jodoh yang terbaik. Saya percaya banget ada jodoh ilahi. Kenapa? Kita percaya dalam iman kita tidak ada perceraian. Sampai maut memisahkan kita. Amin. Amin. Nah saudara, kita harus berhati-hati dalam memilih jodoh. Saya terlambat menikah, saya mau menikah umur 40 tahun. Orang Batak bilang saya panglatu, panglima, lajang tua, masa bodoh, yang penting saya sudah dapat saudara ya. Nah saya bersyukur, saya percaya banget, aduh kalau saya mau married dari umur 25 bisa. Bayangkan muka kayak Andy Lau, otak kayak Albert Einstein ini, siapa yang gak senang, betul gak? Semua oma-oma pengen ambil saya jadi mantu, betul gak? Tapi saya percaya ada jodoh ilahi. Sampai waktunya saya bertemu dengan wanita yang luar biasa ini. Yang Tuhan pilih jadi istri saya, jujur. Waktu saya lihat dia, benar. Sewaktu saya lihat dia, Roh Kudus bicara di hati saya. Ini jodoh kamu. Waktu saya lihat dia jujur, waktu itu rambutnya diponi, culun banget saudara ya. Ibu-ibu sekalian. Tapi Tuhan bilang ini jodoh kamu. Dan memang kami sudah menikah sekian belas tahun, 15 tahun sayangnya. 15 masuk 16 ya. Saudara, kami sudah, dan saya bilang, she is the right woman. Dia wanita yang paling cocok buat saya. Gak gampang loh jadi istri Agus Tutan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik, yang paling kuat, yang paling tabah menampingi saya. Saya mau jujur, saya bisa ada sekarang ini karena dukungan istri yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. I love you baby, I love you. Makanya pilih jodoh yang belum menikah nih. Pilih jodoh tuh hati-hati. Jangan salah pilih. Jangan terpesona dengan kumis yang kasih pitung. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah yaitu pilihan hidup kita. Kita harus memutuskan panggilan hidup kita. Saudara, Tuhan mendesain kita itu luar biasa. Setiap orang unik. Gak ada yang sama. Makanya jangan pernah bandingkan dirimu sama orang lain. Setiap kita tuh unik. Setiap kita tuh spesial. Setiap kita tuh luar biasa. Amin ibu-ibu. Amin. Jangan mencoba memiliki hidung seperti Cibeing. Percuma. Itu cuma stok Cibeing. Amin. Kita ingin punya pipi seperti sini. No. Itu unik. Amin. Tuhan ciptakan kita, desain kita ini unik, luar biasa, spesial. Karena Tuhan punya panggilan dalam hidup saya. Tuhan punya panggilan dalam hidup setiap kita. Minggu lalu saya bilang, saya gak pernah akan bisa menjadi seperti Pastor Tim. Yang begitu kalem, lembut kelihatannya. Saudara ya, senyum dengan pas gitu ya. Kalau saya kan saya bayangin ya Pak Tim ya, sorry ya. Kalau saya ada di dalam Anda, saya gak bisa tahan. Bikin cepat keluar. Benar gak? Pak Agus. Ya kan? Desi. Saya gak bisa. Itu gak saya banget. Nah saudara, tapi setiap kita tuh unik. Karena kalau Pak Tim cocok jadi gembala. Kalau saya jadi gembala, bubar jemaat semua saudara. Betul gak? Nah jemaat yang diberkati, setiap kita punya call. Dan kita harus memilih call kita ini apa. Banyak orang tuh salah callingnya. Salah tempatnya. Betul gak? Dia guru sekolah minggu, dia mau ambisi jadi WL. Gak jadi semua. Amin. Nah kita harus tahu nih ibu. Keputusan calling kita apa. Istri saya memutuskan menjadi istri pendeta. Benar. Sudah banyak orang tanya, Bu, kenapa gak khotbah? Kalau istri saya khotbah, terjadi kebangunan rohani, ibu sekalian. Benar, khotbahnya mantap banget. Tajam, aktual, terpercaya. Luar biasa. Benar, khotbahnya keras. Dia tuh sering khotbah malam-malam. Jemaatnya cuma satu, Pendeta Agus Lutan. Pedis banget. Lebih keras dari pendeta-pendeta cewek lain. Benar, keras, tegas. Dan luar biasa. Benar, urapan banget. Urapan banget sampai bertengkar. Nah ibu-ibu sekalian, benar banget. Dia kalau khotbah jago. Ya. Tapi itu bukan calling dia. Calling dia bukan itu.
Dia bukan calling itu. Tapi dia bilang, saya happy loh bisa dampingi kamu. Saya senang bisa mempersiapkan semua buat kamu. Saya senang bisa ada bersama dengan kamu. Itu callingnya dia. Saudara, bukan untuk khotbah. Tapi callingnya mendampingi saya. Untuk bersama dengan saya. Kita harus tahu calling kita, amin. Kita putuskan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, Musa itu ada 4 keputusan yang Musa buat dalam hidupnya setelah dia dewasa. Yang pertama ada pilihan nih, saudara. Musa itu mengalami krisis identitas. Dia katakan dia menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Musa itu orang Ibrani, tapi tinggal dibesarkan di Mesir. Musa mengalami kegagalan. Ini gua ini orang Mesir atau orang Ibrani. Di satu sisi dia tahu dia orang Ibrani, sementara dia dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh Mesir. Nah, dalam hidup kita ibu-ibu sekalian, kita harus buat keputusan nih. Apa yang mendefine hidup kita? Kata orang atau kata Tuhan? Kita ini ada di dalam 2 dunia yang berbeda. Rohani atau duniawi. Mesir bicara dunia, sementara Ibrani bicara rohani. Kita mau jadi anak Tuhan atau anak hantu, betul nggak ya? Kita boleh pilih yang mana nih? Kita menentukan hidup kita menurut kata orang, kata dunia, atau kata Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, bisa sih orang paling gampang tuh kompromi. Setengah dunia, setengah rohani. Nggak bisa. Kita nggak bisa kompromi, nggak bisa setengah-setengah. Anda harus pilih, saya bilang kemarin total. Ikut Tuhan atau ikut hantu. Ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan. Nggak bisa setengah-setengah. Banyak orang memilih yang namanya setengah dunia, setengah Tuhan. Nggak bisa. Alkitab bilang persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Sekali lagi, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Anda harus putuskan. Mau menjadi seperti anak dunia, ibu-ibu dunia, yang apa kabar, keles-keles, atau mau jadi seperti anak Tuhan. Banyak orang, ya Pak, realitas lah Pak. Kita hidup di dunia, ya kita jadi duniawi. No. Tuhan gak bilang kita hidup di dunia, kita harus jadi duniawi. No. Kita harus berbeda. Dan ini kegalauan semua orang. Apakah saya mau hidup seperti dunia, atau mau hidup seperti anak Tuhan? Apalagi wanita, maaf. Kita ditentukan oleh 2 hal dalam hidup kita. Yang pertama, world, dunia kita. Culture kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 menulis begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau Bapak Ibu punya teman bahasa Inggris bilang ini. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it. Artinya gini. Manusia punya kemampuan untuk well adjusted. Well adjusted itu apa ya? Kita punya kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan kita. Itu manusia. Saudara, kita bisa beradaptasi, bisa bunglon. Kita ini bunglon. Kita bisa beradaptasi dengan ibu-ibu kepo. Kita juga jadi kepo. Kita juga bisa beradaptasi dengan ibu-ibu di Women of Law. Kita jadi rohani. Itu manusia. Kita bunglon. Kita bisa di gereja. Haleluya, haleluya. Di dunia, haleluya, haleluya. Benar, kita bisa well adjusted. Saudara, manusia itu bisa fit into it, well adjusted dalam segala keadaan. Saudara, itu hebatnya manusia. Kita ke Amerika nih, gak bisa bahasa Inggris, lama-lama bisa bahasa Inggris. Kita terbiasa hidup di Amerika. Coba Anda pulang ke Indonesia, Anda akan terbiasa hidup pulang ke Indonesia. Manusia itu well adjusted. Nah, bahayanya ketika kita hidup di dunia, kita akan beradaptasi dengan dunia. Kita akan mengambil nilai-nilai dunia. Kita menjadi seperti orang dunia. Nah, ini yang bahaya. Makanya kita bilang, don't become so well adjusted to your culture. Jangan menjadi kita ini beradaptasi dengan dunia. Kita ini bukan di dunia. Kita bukan orang dunia. Kita anak Tuhan. Amin. Dunia ini cuma sementara. Saya katakan kita cuma transit di muka bumi ini. Tujuan kita di sana. Siapa yang tujuannya ke sana? Tidak ada yang tujuannya mau ke sana ya? Oh Tuhan Yesus ampuni. Yang mau ke sana siapa? Tujuan kita ke sana. Kita cuma transit berapa tahun sini? 70 tahun. Kalau kuat, kenapa kita ngurusin, khawatir, mikirin, semua serakah untuk yang ini? Ini cuma sementara. Yang penting tuh yang di sana. Amin, ibu-ibu sekalian.
Kita sibuk baju apa, merek apa, makan di mana. Bukan itu penting, kita perlu itu. Tapi itu bukan prioritas. Nah saudara ibu-ibu sekalian, saya mau beritahu, jangan culture kita, dunia kita mempengaruhi kita. Saya sedih loh, lihat anak-anak Tuhan yang rohani tapi gayanya duniawi, itu yang salah. Kita harus pilih nih, mau dunia atau mau rohani. You choose. Yang kedua yang menguasai hidup kita, menentukan hidup kita adalah kata orang. Ini bahaya nih, kata orang, kita baca, keluaran. Alkitab ini luar biasa banget ya. Keluaran 23 ayat 2 mengatakan begini. Kita struggle dengan identitas kita, identity kita. Keluaran 23 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Janganlah engkau turut-turut, ikut-ikut, follow-follow. Betul ya? Kebanyakan orang, mayoritas orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut, ikut-ikut, kebanyakan orang membelokkan hukum. Don't go along with the crowd. Jangan ikut mayoritas. Jangan ikut suara terbanyak. Saudara, bukan berarti mayoritas itu benar. Bukan berarti suara terbanyak itu paling benar. Bukan begitu. Kita suka ikut kata orang. Menurut lu, gue cantik gak sih? Kayaknya hidung lu kurang bagus ya. Tanya, menurut lu mana? Hidung lu, kita langsung bongkar hidung kita. Betul gak? Ibu-ibu sekalian, kita selalu dengar kata orang. Mayoritas orang belum tentu itu benar. Orang dunia bilang gini, kalau lu gak bahagia, lu pisah aja. Tinggalin aja. Ngapain repot-repot, cari yang lain coy. Itu kata dunia, apakah itu benar? Dunia berkata lu gak happy, lu cerai aja. Apakah itu benar? Halo? Orang mayoritasnya korupsi aja, sogo aja. Apakah itu benar? Satu hari Daud, dia mau memindahkan tabut dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Dia rundingan nih, leaders-leadersnya. Ada Cimeing, ada Bumaya, ada Desi, ada semua ya. Kumpul nih, rapat untuk memindahkan tabut dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Kumpul nih para leaders, pemimpin-pemimpin rapat untuk memindahkan tabut. Kemudian Daud bilang, menurut kalian gimana? Timbul satu ide, yaitu memindahkannya dengan ditarik pakai gerobak, ditarik oleh lembu. Semua setuju, semua voting sepakat, saudara. Akhirnya mereka melakukan itu. Apa yang terjadi? Ketika di tengah jalan tabut itu ditarik sapi, lembu, kita bilang lembunya terpelecok. Waktu lembunya terpelecok, Usa pegang, tahan. Tuhan marah, Tuhan hajar Usa, mati di tempat. Daud marah, Daud ngambek. Karena Usa itu ponakannya, kolusi nepotisme. Itu ponakannya. Saudara. Dia marah besar sama Tuhan. Dia taruhlah tabut ini di rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan tabut itu di rumah Obed-Edom. Obed-Edom sangat-sangat diberkati Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada tabut Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita diberkati. Kalau ada hadirat Tuhan dalam pelayanan kita diberkati. Kalau ada hadirat Tuhan dalam bisnis kita diberkati Tuhan. Obed-Edom diberkati. Melihat Obed-Edom diberkati, Daud jadi khawatir. Celaka gua nih, ini orang diberkati. Akhirnya Daud berusaha yang kedua kali memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tadi dia kumpul meeting dengan para leadersnya. Sekarang dia gak kumpul. Dia datang, ini gimana Kemarin gagal loh Gua marah tuh. Apa gua salah ya ya? Gimana ya sebaiknya Terus Tuhan bilang, hambaku, jangan pakai gerobak. Jangan pakai kekuatan manusia. Tapi tabut itu harus dipikul oleh orang Lewi. Sudah ada aturannya. Dan akhirnya dia memikul tabut sampai ke Yerusalem. Di dalam Tuhan ada order, ada aturan. Jangan menyalahi aturan Tuhan. Kata orang banyak, demokrasi. Saudara, saya mau beritahu, don't go along with the crowd. Kita tuh maaf ya ibu-ibu sekalian. Salah satu masalah kita adalah kita tuh people pleaser. Kita coba menyenangkan semua orang.
Saya belajar dalam hidup saya Pak Tim, sebagai pendeta kita nggak bisa puaskan semua orang, nggak bisa. Pasti ada yang namanya lovers, pasti ada yang namanya haters. Pasti ada yang suka kita, ada orang yang gak suka kita. Ada orang yang bilang, aduh bagus banget, bagus. Saya bilang, gak bagus banget, bagus. Wajar. Don't go along with the crowd. Jangan dengar kata orang. Kalau kita ngikutin vote kata orang, kita gak akan pernah jadi diri kita yang sebenarnya. Saudara, be yourself. Sibuk dengar kata orang. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Pendapat orang. Saudara, no. Bukan kata orang yang menentukan hidup kita. Kata Tuhan yang menentukan hidup kita. Saya satu hari ada seorang teman mentor saya, orang yang saya segani, seorang pendeta. Dia kutuk saya. Dia bilang, Agus, kamu gak akan pernah jadi orang. Kamu gak akan pernah berhasil dalam pelayanan kamu. Kamu gak akan pernah besar dan sukses dalam pelayanan kamu. Kamu tuh pengecut. Kamu tuh gak ada apa-apanya. Oh, ini hamba Tuhan terkenal. Saya hormati sudah ngomong kayak gitu. Down saya. Tapi saya berpikir gini. Saya mau dengar kata dia apa mau dengar kata Tuhan. Tuhan bilang saya spesial. Saya berharga. Saya diurapi. Saya biji mata Tuhan. Saya dicintai oleh Tuhan. Ketika saya rubah, switch dari kata orang kepada kata Tuhan. Hidup saya diberkati Tuhan. Tahu saudara, ibu-ibu sekalian. Orang yang mengutuk saya. Orang itu juga berkata, luar biasa. Saya lihat Tuhan pakai hidup kamu. Semua perkataan saya dulu itu dibalikkan Tuhan terjadi dalam hidup kamu. Sudah kalau orang mengutuk kita nggak usah marah. Orang itu sebenarnya sedang memberkati kita. Dia bilang kita nggak bisa jadi orang, kita akan jadi orang. Orang dia bilang kita nggak akan berhasil, kita akan berhasil. Kalau dia bilang kita akan gagal, itu kalah, kita akan sukses. Diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ada mau pilih nih, Ibrani atau Mesir? Ibu-ibu pilih mana? Kok diam sih, kok hari bengong nasional ini? Pilih yang mana ibu-ibu? Hah? Ibrani atau? Hati-hati perangkap menyenangkan manusia. Itu idolatry, itu penyembahan berhala. Kita coba menyenangkan manusia, Alkitab berkata itu snare. Snare itu apa ya? Jerat yang menghancurkan hidup setiap kita. Yang penting kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ibrani atau Mesir. Yang kedua, yang harus kita pilih adalah Musa dikatakan menolak, disebut sebagai anak putri Firaun karena ia lebih memilih, dikatakan apa? Menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, sekarang ada pilihan nih. Hidup benar tapi sulit, hidup nyaman tapi berdosa. Gampang dosa, sulit benar. Pilih mana? Yang mana? Ada dua jalan. Satu jalan ke surga. Jalannya sempit, berbatu-batu, banyak tantangan. Ada satu jalan ke neraka. Mulus, tol, lancar, nggak macet. Keren banget. Bagus, di situ ada Britney Spears, ada Marilyn Monroe, ada Michael Jackson, betul nggak? Pilih yang mana? Ini pilihan kan? Anda harus pilih menderita dengan umat Tuhan atau menikmati kesenangan dari dosa. Di Mesir enak loh, populer, ya, kaya, makan enak, banyak privilege yang dia terima. Dia harus pilih, he must choose antara hidup benar tapi sulit atau hidup nyaman, senang, happy tapi dosa. Cara mudah tapi dosa. Ibu-ibu, saya mau beritahu ya satu kebenaran. Hidup benar tuh sulit. Bahkan hidup benar tuh impossible. Ini pergumulan saya. Saya pernah tinggal di Batam. Batam itu kepanjangannya, bila Anda tiba Anda menyesal, bila Anda tabah Anda menang. Tapi Batam juga kepanjangannya, bila Anda tiba Amoy menanti, saudara ya. Itu kota paling kotor, paling najis, prostitusi, judi zaman dulu ya. Itu luar biasa banget. Orang Singapura kalau datang ke Batam pasti tujuannya cari cewek. Dan itu banyak sekali wanita pelacur. Ayam-ayam kampung tuh berkeliaran di Batam, benar. Nah saudara, saya itu single, muka mirip Andi Lau, single di Batam. Godaannya banyak, jujur.
Banyak godaan, saya nggak bilang nggak ada godaan, saudara. Memang ya, saudara, saya di lift nih. Kita gereja lantai 9 sebuah hotel. Kita kan di lift. Di lift tuh ketemu dengan ayam kampung itu, karena mereka berkeliaran di hotel-hotel kan. Sudah naik lift ada mereka, dengan pakaiannya seksi. Waktu itu pakaian di Batam mahal, jadi orang pakai pakaian seminim mungkin di sana. Seminim, kalau bisa ini pendek, bolong di belakang gitu kan. Nah, saya bilang, mau kemana mbak? Dia bilang, ayo om, mau kemana ngobrol? Ayo ke lantai 9 ke gereja. Enggak deh, kita tunggu om ya setelah ibadah ya di lantai 5 ya, katanya saudara. Memang aura orang ganteng tuh terasa banget ya. Nah bapak ibu saudara sekalian, saya mau beritahu, you must choose. You must choose. Jujur saya 12 tahun di Batam, oleh anugerah Tuhan saya enggak jatuh dalam dosa. Bisa jatuh. Tapi saya memilih menderita dan hidup benar. Hidup benar tuh gak gampang. Hidup benar tuh gampang. Saya mau nanya ibu-ibu sekalian ya. Nonton TV sama berdoa mana yang gampang? Cinta suci. Mana yang gampang? Hah? Kalau Pak Tim mana yang gampang? Nonton bola atau berdoa? Jujur nih. Karena kita ada daging dan roh, betul gak? Sering yang menang yang mana? Daging. Saudara nonton TV sama doa mana yang menang? Nonton TV. Lebih mudah, lebih enak. Apalagi lihat Nikita Mirzani lagi berantem sama Elsya Syarif. Itu kan keren banget tuh. Lagi viral. Nah Bapak Ibu saudara sekalian benar. Untuk doa tuh susah loh. Betul gak? Bagi saya doa tuh susah. Saya bukan pendoa nih, maka Cibeeng itu hebat loh. Saya tuh kalau doa 5 menit udah gatal sini, garuk sini. Kok gak selesai ya, betul gak? Ada orang bisa berdoa, oh Tuhan Yesus, kami datang. Apa yang lu tangisi baby? Orang bisa doa begitu loh. Nah saudara saya mau beritahu, doa tuh gak gampang loh, betul gak? Gatel lah, langsung ini gak enak lah. Apalagi waktu kita tutup mata mau berdoa ya, tiba-tiba pikir, itu jengkol gue udah masak belum ya? Betul gak? Pikiran kita kemana-mana tuh. Betul gak? Pikir, jemuran. Gue lupa bilang sama supir jemput jam 12 nanti. Betul gak? Pikiran terbang. Gak tahu cuma sini rohani-rohani ya. Kok saya begitu? Apalagi doa puasa. Begitu doa puasa tutup mata langsung dapat penglihatan. Capcay, babi panggang karo. Betul gak? Apalagi Syoko Insyang gitu loh ya. Kebayang lagi ada Susihiro. Apalagi sini nih. Ada rembulan. Kebayang tuh. Penglihatan langsung. Saudara sekalian saya mau beritahu ibu-ibu sekalian. Hidup benar tuh gak gampang. Baca Alkitab gampang gak? Mana gampang? Baca Alkitab atau nonton YouTube? Jujur banget. Padahal di Alkitab kita ada Alkitab ya. Ada Alkitab kan di handphone kita kan. Aplikasi Alkitab kan. Betul gak? Dibaca gak sih? Kita download itu supaya kita gampang bacanya. Tapi dibaca gak? Jujur benar. Di sebelahnya ada detik.com. Yang kita buka yang mana? Di sebelahnya lagi ada WhatsApp. Yang paling sering dibuka yang mana? Ya memang Alkitab dibuka pas hari Selasa, Woman of Love, dan hari Minggu di gereja. Gak gampang loh. Hidup benar, sulit, atau hidup mudah, gampang, nyaman, tapi dosa. Saya mau beritahu ya, dosa itu enak loh. Menikmati kesenangan dari dosa. Dosa itu enak. Kalau dosa itu gak enak, orang gak akan berbuat dosa. Tapi dosa itu enak, tapi ujungnya adalah kematian. Orang selalu cenderung memilih yang gampang, yang mudah, gak apa-apa lah. Yang penting bisnis lancar, lu suap-suap juga gak apa-apa lah. Lu sogok-sogok, jalanlah. KPK tuh. Saudara, kadang-kadang kesusahan penderitaan itu baik loh buat kita. Mari kita baca deh. Kesusahan penderitaan itu baik Roma. Kitab Roma pasal 5. Menulis begini, orang selalu mencari jalan mudah, selalu mencari jalan gampang. Dalam Roma pasal 5 menulis begini. Roma pasal 5 dikatakan begini. Ibu-ibu sekalian, ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah itu bersuka cita. Kita bersuka cita juga dalam kesengsaraan kita.
Sengsara. Hidup kekristenan itu siap untuk menderita, siap untuk punya masalah, siap untuk mengalami pergumulan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau Anda menderita, Anda mengalami masalah, Anda mengalami pergumulan, pasti ada maksud Tuhan. Karena itu akan menimbulkan, menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan itu strength under pressure. Kekuatan di dalam tekanan. Ibu-ibu sekalian, orang Kristen kuat itu dalam apa? Tekanan. Yang membuat orang Kristen itu kuat apa? Sengsara, penderitaan, masalah. Itu yang membuat kita kuat. Kenyamanan membuat kita lemah. Makanya iblis menghancurkan kita. Hidup kita dibuat nyaman, dibuat enak. Sehingga kita lemah, hancur. Tapi orang yang menderita, orang yang punya masalah, dia akan kuat. Ada kata-kata bilang gini, pelaut yang handal tidak dihasilkan oleh laut yang tenang. Tapi pelaut yang handal dihasilkan oleh laut yang penuh dengan badai. Anda mau jadi orang Kristen yang kuat atau lemah? Benar. Cara Tuhan menguatkan kita itu penderitaan. Cara Tuhan menguatkan kita itu melalui masalah. Itu akan membuat kita jadi strong woman. Wanita yang kuat. Amin. Orang Kristen itu seperti pohon korma. Tahu pohon korma? Biji korma itu ditanam di padang pasir. Dan harus digali sekian meter, sekian puluh meter. Ditaruh bijinya. Ditindih pakai batu sekian puluh kilo. Kalau tidak dia akan terbang. Di bawah angin. Jadi ditindih pakai batu. Hebatnya. Biji korma itu kan akan apa? Mencari akarnya, berakar ke bawah. Dia cari air. Dan di padang gurun cari air kan kuat, susah sekali. Dia makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Ketika dia ketemu air, dia akan bertunas. Dan hebatnya, ketika dia bertunas, batu itu akan pecah. Kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Tiba-tiba suami kita kabur, tiba-tiba anak kita sakit. Kenapa? Supaya kita berakar semakin dalam di dalam Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, saatnya kita bertunas, batu semua masalah akan pecah. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Ibu-ibu mau pilih jadi orang Kristen yang kuat, wanita yang kuat, atau wanita yang lemah? Amin. Izinkan masalah muncul, terjadi dalam hidup kita. Dan dikatakan, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dikatakan nature and character. Kita punya karakter bisa jadi dewasa. Orang ketika mengalami masalah itu dikikis karakternya, dibentuk karakternya supaya karakternya menjadi dewasa sama seperti Yesus. Masalah kita ini kan di karakter kita. Betul gak ibu-ibu sekalian? Makanya ibu-ibu wanita harus menjadi wanita yang punya dampak dalam karakternya. Nah, boleh cerita dikit nih. Suami kita dimenangkan bukan karena perkataan kita. Tapi karena apa? Kelakuan kita. Dengar ya ibu-ibu ya. Suamimu, anak-anakmu dimenangkan bukan karena perkataanmu. Tapi karena apa? Kelakuannya. Wanita jago yang mana? Pengkhotbah semua kan? Betul gak? Tuh, suami anak gak terpesona dengan kata-kata udah bising. Tapi kelihatan kelakuan. Saya bertobat gara-gara apa? Mama saya. Mama saya wanita yang tukang ngomong. Suka ngomong. Aduh tukang ngomel. Ada uang ngomel apalagi gak ada uang. Lebih ngomel lagi, bayangin. Tapi waktu dia bertobat hidupnya berubah. Dia suka memuji Tuhan. Suka menyembah Tuhan. She's the woman of faith. Wanita yang punya iman. Dan itu berdampak. Saya bertobat. Bahkan saya jadi hamba Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah ibu-ibu sekalian. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada hope, ada expectation. Nah ibu-ibu sekalian, yang pertama you must choose Ibrani atau Mesir. Yang kedua nyaman, gampang, dosa, sulit tapi benar. Pilih yang mana? Hidup benar, amin. Saya berdoa wanita di sini hidup benar, amin. Yang ketiga, kita harus memilih karena dikatakan dia menilai, dia value bahwa kekayaan apa dikatakan tadi itu. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. You must choose ibu-ibu sekalian. Apa yang dunia value atau apa yang Tuhan value. Nah kita coba nih. Dunia value yang berharga bagi dunia apa ibu-ibu? Kok bengong lagi? Yang bernilai, berharga bagi dunia apa? Apa? Kekayaan,
Orang dinilai, dihargai karena apa? Kekayaan. Terus apa lagi? Jabatan, kekuasaan. Lu lakinya kerja di mana? Kedudukannya apa? Betul ya? Harta lu di mana? Rumah lu di mana? Sudah di Menteng, Permata Hijau, Simpruk. Mana rumah lo? Ancol. Nah ini yang saya tahu ya. Nah saudara, di mana nih? Rumah sekarang yang keren tuh Alam Sutra. Kayaknya Permata Buana di mana ya? Banjir ya. Nah saudara, harta, kekayaan. Apa lagi? Popularitas. Lu populer gak? Yang follow IG lu berapa orang? Betul gak? Followers lu berapa? Yang like berapa? Sampai ibu-ibu tuh ya, dia cek followernya naik gak? Followernya naik gak ya? Ada yang like gak? Begitu dia, ibu-ibu tuh hebat loh. Dia suka cek yang like dan yang gak like itu siapa. Kalau ada yang gak like sudah, itu di unfollow sama dia. Sadis ya. Di Australia sekarang tidak boleh ada jumlah followers. Tidak boleh ada tombol like and dislike lagi. Kenapa? Ada banyak anak-anak sekarang bunuh diri di Australia gara-gara bersaing followers. Bersaing like and, di Instagram. Jadi Instagram di Australia katanya tidak ada lagi jumlah followers. Tidak ada lagi hati itu nggak ada lagi. Ibu-ibu sekarang ngeri banget. Orang menilai dari popularitas, berapa populer lo. Berapa banyak followers lo. Berapa banyak orang yang dekat. Teman lu banyak nggak lo? Siapa teman lo? Nah apa lagi? Dunia menilai dari apa? Kesenangan, ini nyaman banget tuh hidupnya. Enak banget tuh, rumahnya besar. Ininya wow keren banget. Kita selalu menilai dari yang berharga bagi dunia. Kita cari itu kan, betul gak? Popularitas, kita cari kekuasaan, kita cari harta, kita cari kenyamanan. Semua orang cari itu yang dunia hargai. Tapi kita lupa apa yang Tuhan mau. Apa yang berharga bagi Tuhan. Bagi Tuhan tujuan hidup lebih penting, amin. Bagi Tuhan tujuan hidup lebih penting. Yang kedua bagi Tuhan, ibu-ibu sekalian, manusia lebih penting dari kenikmatan. Kita lupa manusia. Kita nggak menghargai manusia. Saya suka tanya nih, menurut ibu-ibu nih, Anda lebih sayang mana? Anak-anak Anda atau vas bunga Anda? Bohong. Kalau anakmu pecahkan vas bunga kesayanganmu, kamu marah nggak? Dihajar, distrap, dikurung 3 hari 3 malam nggak dikasih makan. Ini kebetulan ada bapak-bapak nih ya. Kalau bapak-bapak lebih sayang mobil apa anak? Anakmu Pak Tim hobi melukis. Saking kreatifnya mobil bapaknya dilukis. Gimana tuh Pak Tim? Gak terjadi sih seandainya. Kita bisa pukul. Kita kalau bisa kita potong tangannya. Betul gak? Mana yang lebih kita sayang? Ibu-ibu lebih sayang ke mana? Manusia atau harta? Amin. Anakmu pintar sekali melukis. Dia lihat lipstik mamanya merah, dia taruh lipstik mamanya diukir di dinding semua. Marah gak ibu? Marah wajar. Tapi kadang-kadang kita lebih sayang lipstik kita daripada anak kita. Anak kita kalau bilang, Mami, hanya karena lipstikmu kau pukul aku begitu keras. Benar ibu-ibu? Yang ketiga, yang berharga bagi Tuhan damai sejahtera daripada kekayaan. Buat apa punya harta tapi gak damai? Ada orang punya toko damai tapi gak ada damai sama sekali. Kita butuh damai bukan uang. Uang gak bisa membeli damai. Betul gak? Bapak ibu datang ke toko bilang saya mau beli damai 3 ons. Gak ada. Enciknya bilang gue berantem terus kok katanya. Damai itu lebih penting. Ketenangan itu jauh lebih penting. Amin. Yang pertama Ibrani atau Mesir. Yang kedua hidup benar atau sulit tapi hidup nyaman atau berdosa. Yang ketiga yang harus Anda pilih adalah apa yang Tuhan hargai, nilai atau yang berharga bagi ibu-ibu, pilih yang mana? Amen. Yang keempat terakhir. Anda harus pilih hidup dalam iman atau hidup dalam ketakutan. Musa dikatakan begini dalam ayat terakhir, karena Musa tidak takut. Tidak takut, saya suka banget kata ini. Musa tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Firaun itu berkuasa. Firaun bisa lakukan apa saja. Tapi Musa nggak takut. Karena dia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah iman. Betul? Iman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Melihat apa yang belum ada. Apa yang belum nyata. Sekarang saya mau tanya. Ibu-ibu bisa pilih. Hidup dalam ketakutan atau hidup di dalam iman. Kalau imanmu semakin kuat,
ketakutanmu semakin turun. Kalau ketakutanmu semakin tinggi, imanmu akan semakin turun. Itu begini nih. Iman kita tinggi, ketakutan akan turun. Ketakutan kita tinggi, iman kita akan Anda pilih. Mau hidup takut atau mau hidup dalam iman. Ada banyak ketakutan. Kalau lihat fakta banyak ketakutan. Tapi kita nggak berjalan dalam apa yang kita lihat. Kita berjalan dalam iman. Kalau lihat situasi kita akan takut ibu-ibu sekalian. Akan takut. Tapi kita belajar punya iman. Belum ada, belum nyata, belum kelihatan. Tapi kita tahu itu pasti terjadi. Tuhan sedang bekerja dalam hidup setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Jangan kita dilumpuhkan oleh bermacam ketakutan. Takut gak dihargai, takut gak diterima, takut apa kata orang, takut ditolak. No, takut mati, takut tua, takut keriput, takut semuanya. Iman dong. Gak kelihatan, gak ada, gak nyata. Tapi kita percaya itu ada. You choose. Mari kita bangkit berdiri ibu-ibu sekalian.